Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 23 Mei 2022, Pekan ke-6 Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Yesus dalam malam perjamuan terakhir memberi pesan kepada para rasulnya bahwa mereka harus memberi kesaksian tentang Dia. Alasannya adalah karena para rasul telah hidup bersama-sama dengan Dia. Selain itu, Yesus juga menegaskan kepada para rasulnya bahwa Roh Kudus yang akan Bapanya utus dalam namanya juga akan memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi Roh Kudus bersama dengan para rasul, merekalah yang akan memberi kesaksian tentang Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita mendalami lebih lanjut alasan mengapa Yesus meminta para rasulnya memberi kesaksian tentang Dia atau menjadi saksi tentang Dia, itu karena para rasul telah hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya, yang mau dipersaksikan oleh para rasul adalah bagaimana Yesus yang mereka alami, bagaimana Yesus yang mereka pahami, bagaimana Yesus yang sehari-hari mengajarkan, memberi kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Jadi mereka memberi kesaksian tentang Yesus sesuai dengan pengalaman hidup mereka bersama dengan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, untuk ke-12 rasul, kalau diminta untuk beri kesaksian karena mereka pernah hidup bersama dengan Yesus, mungkin bisa kita pahami. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak hidup bersama dengan Yesus atau yang tidak ada pada zaman Yesus, yang tidak pernah melihat Yesus? Untuk menjawab hal ini, saya kira pengalaman Rasul Paulus dan Silas seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, atau secara umum pengalaman hidup Rasul Paulus dan para rasul yang lain selain ke-12 rasul, mereka juga memberi kesaksian tentang Yesus tanpa mereka atau belum pernah mereka hidup bersama dengan Yesus. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi hal yang mau dipersaksikan? Nah, kalau ke-12 rasul, mereka menjadi saksi karena pernah hidup bersama dengan Yesus, pernah makan minum bersama dengan Yesus, maka yang lain yang tidak melihat Yesus, yang tidak hidup bersama dengan Yesus, yang tidak pernah makan minum bersama dengan Yesus, mereka beri kesaksian tentang Yesus sesuai dengan iman mereka. Rasul Paulus misalnya memberi kesaksian tentang Yesus hanya karena pengalaman imannya pada saat dia sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik. Karena orang bisa menjadi saksi atas apa yang dia yakini, atas apa yang benar-benar dia anuti
sebagai sebuah kebenaran. Dan itu menjadi poin yang dipersaksikan. Saudari dan saudara yang terkasih. Maka perintah Yesus kepada para rasulnya supaya mereka memberi kesaksian tentang Dia karena mereka pernah hidup bersama dengan Dia, itu tidak hanya khusus atau eksklusif untuk para rasul saja. Tetapi perintah itu juga dialamatkan kepada kita sekalian, saya dan Anda yang saat ini menjadi percaya kepada Kristus sesuai dengan pewartaan para rasul. Karena atas pewartaan para rasul itu yang menjadi warisan turun-temurun, lalu sampai kepada kita, lalu kita menjadi percaya, saya menjadi percaya, Anda menjadi percaya. Maka kita harus memberi kesaksian tentang apa yang kita anuti dan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Saudari dan saudara yang terkasih, pada sisi lain, selain pesan untuk menjadi saksi kepada para rasulnya, Yesus juga mengingatkan mereka akan tantangan, kesulitan yang akan dihadapi oleh para rasul. Apa itu? Mereka bisa saja akan dibunuh. Dan orang yang membunuh mereka menganggap bahwa dia atau mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita lihat zaman dulu dan bahkan sampai sekarang ini di luar sana, orang-orang yang membuat orang-orang percaya kepada Kristus menderita, menyangka bahwa mereka melakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Mereka menyangka bahwa mereka melakukan persis seperti yang diharapkan oleh Allah. Tapi Yesus ingatkan kepada kita, mereka lakukan itu karena mereka tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Saudari dan saudara terkasih, kemudian dalam bacaan pertama diceritakan tentang Paulus dan Silas yang oleh Roh Kudus diutus ke Makedonia. Dan bacaan pertama hari ini berbicara mengenai mereka yang sudah sampai di kota Filipi, kota pertama di Makedonia. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka beri kesaksian. Mereka berjumpa dengan sekelompok perempuan di tempat ibadah orang Yahudi. Mereka berbincang-bincang dengan sekelompok perempuan. Perbincangan mereka adalah proses atau sebuah kesaksian, sebuah pewartaan. Dan apa yang terjadi? Lydia, salah satu dari kelompok perempuan yang ada di situ, akhirnya menjadi percaya dan dia bersama dengan seisi rumahnya dibaptis. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak, diingatkan kembali untuk selalu tidak pernah melupakan tugas dan tanggung jawab kita beri kesaksian tentang Yesus yang menderita, yang mati di kayu salib, dan yang bangkit untuk keselamatan manusia, untuk saya dan Anda, untuk seluruh umat manusia. Kita beri kesaksian tentang Yesus itu sebagai sebuah kebenaran. Dan jangan lupa, ada begitu banyak tantangan yang ada di luar sana. Tapi ingatlah, hal itu sudah dikatakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu kepada para rasulnya pada malam perjamuan terakhir. Karena itu tidak usah kaget. Kita akan mengalami hal seperti itu. Tapi kita diminta untuk terus memberi kesaksian tentang Yesus. Memang kesaksian yang paling bagus adalah dengan memperlihatkan cara hidup kita yang baik sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Tanpa mesti berkuar-kuar banyak, nanti menimbulkan persoalan. Tapi dengan menunjukkan bagaimana hidup kita sebagai pengikut Yesus, kita di sana secara pasif, tapi kita aktif dalam beri kesaksian
Karena orang lain akan melihat bagaimana hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan semoga banyak orang terjaring karena peri hidup kita yang baik sesuai dengan ajaran Yesus. Tuhan memberkati.